Halo guys, kembali lagi dengan saya Larasati. Kali ini saya akan membahas tentang pH. Apa sih pentingnya pH bagi budidaya perikanan? Nah, yang penasaran, ayo ikuti video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ikan tumbuh subur ketika air kolam memiliki pH yang sama dengan air yang ditemukan di habitat alami mereka. Jika tingkat pH terlalu rendah atau terlalu tinggi, hal tersebut bisa mengganggu pertumbuhan ikan. Nah, bahkan bisa membunuh ikan yang dibudidayakan. pH rendah berarti bahwa air bersifat asam. pH tinggi berarti airnya bersifat basa. Nah, oleh karena itu, parameter pH merupakan parameter kualitas air yang biasanya dipantau dalam industri budidaya ikan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2001 untuk baku mutu kelas 2 dan 3. Nah, apa sih itu pH? Istilah pH menggambarkan seberapa asam atau basa suatu zat. H mengacu pada jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida yang ada di dalam cairan, seperti air di dalam kolam. Semakin rendah jumlah ion hidrogen, semakin banyak yang bersifat asam. Semakin tinggi jumlah ion hidrogen, semakin banyak zat tersebut. Skala pH adalah diagram yang menyediakan panduan visual untuk berbagai tingkat pH. Air murni memiliki pH netral atau tingkat pH 7. Semakin rendah angka pada skala pH, semakin tinggi jumlah asam yang dimiliki zat tersebut. Tingkat lebih tinggi dari 7 lebih basa. Asam dan basa kuat dapat larut ke dalam air dan mengubah tingkat pH air. Bantuan bahan kimia dan bahkan jika pembudidaya menambahkan atau mengeluarkan ikan dari kolam, maka dapat mengubah tingkat pH dalam air. Hal ini mempengaruhi bahan kimia lain yang ada di dalam air, seperti amonia dari limbah ikan. Ketika tingkat pH air turun dan menjadi asam, ion amonia secara kimia bereaksi dengan air untuk membentuk ion amonium yang tidak berbahaya dan ion hidroksil dan karbon dioksida. Beberapa batu yang tidak khusus dijual untuk kolam ikan dapat memiliki unsur-unsur berbahaya di dalamnya, seperti batu kapur yang dapat meningkatkan pH dalam air dan membuatnya lebih basa. Ketika tingkat pH air naik dan menjadi lebih basa, ion amonium secara kimia dapat bereaksi dengan air untuk membentuk ion amonia yang beracun yang dapat meracuni dan membunuh ikan yang dibudidayakan. Tingkat pH yang berbahaya. Air kolam ikan dengan pH rendah sangat asam ataupun pH tinggi sangat basa dapat membekukan atau membakar kulit ikan secara kimia. Ikan muda lebih sensitif terhadap air asam yang lebih tinggi daripada ikan dewasa. Air ikan yang memiliki pH 5 terlalu asam dan akan membunuh telur ikan sehingga tidak akan menetas. pH air ikan. Untuk budidaya ikan air tawar, pH yang cocok adalah 6-9. Peraturan Perundang-Undang Nomor 82 Tahun 2001. Syarat lain yang penting adalah fluktuasi atau perbedaan pH pagi dan siang tidak boleh lebih dari 1. Misalnya, pagi hari pH air pada kolam keramba atau keramba jaring apung adalah 6,5. Maka pH pada siang hari tidak boleh mencapai di angka 8. Derajat keasaman dipengaruhi oleh aktivitas ikan dan organisme lain, yaitu pernapasan atau respirasi. Respirasi menghasilkan CO2 yang mengakibatkan pH menurun.
Jadi, pada malam hari pH air cenderung lebih rendah dibanding siang hari. Untuk ikan nila sendiri, pH idealnya adalah 7-8. Selanjutnya, pengontrolan pH pada proses budidaya ikan. pH air kolam sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan yang dibudidayakan, sehingga harus dilakukan pengontrolan nilai pH dengan menggunakan alat uji pH. Untuk memantau kualitas pH, dapat menggunakan kertas lakmus, test strip, dan pH meter. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, pengukuran menggunakan kertas lakmus dan test strip sudah lama ditinggalkan, digantikan dengan pH meter yang terdiri dari meter pengukur pH dan probe khusus pH. Pengukuran menggunakan pH meter lebih akurat dan mudah dibaca karena display digital. Terlebih lagi, sudah banyak pH meter yang modelnya per tap yang tahan air sehingga memudahkan dan aman bagi pengguna untuk dibawa ke lokasi kolam budidaya ikan. Selanjutnya, cara menurunkan pH air. Yang pertama, bisa menggunakan daun ketapang. Untuk cara ini, kalian perlu merebus terlebih dahulu daun ketapang. Tanpa proses rebus ini, daun ketapang malah membuat air menjadi kekuningan akibat zat tanin dalam daun ketapang. Setelah direbus, daun ketapang bisa diambil dan direndam ke dalam kolam air selama beberapa hari. Cara alami dalam menurunkan pH air ini sangat direkomendasikan karena tidak mencemarkan lingkungan sekitar dan terkenal lebih ampuh. Nah, kalian juga bisa menggunakan batang pepaya loh. Di pembudidaya ikan biasanya pH naik diakibatkan oleh sisa makanan yang berlebihan sehingga mengendap ke bawah dan menjadi amonia. Begitupun dengan kurangnya mengganti air pada kolam. Nah, jadi buat teman-teman pembudidaya, jangan lupa diperhatikan pemberian pakan dan rutin ganti air ya. Nah teman-teman, jadi itu seputaran tentang pH. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dadah!